selanjutnya yaitu memasuki materi tentang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Definisi organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok atau dua orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya tentang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Definisi dari manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di antara semua sumber daya yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Jika membaca literatur manajemen, definisi manajemen oleh para ahli cukup beragam. Namun jika ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses, 2. Yaitu manajemen sebagai kualitatif orang-orang yang melaksanakan aktivitas manajemen, 3. Yaitu manajemen sebagai suatu seni, art, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pertama, perencanaan atau planning. Langkah awal dalam manajemen di mana organisasi menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai, serta menyusun atau langkah-langkah untuk mencapainya. Di tahap ini, manajer menjawab pertanyaan 5W, 1H, what, why, where, when, who, dan how. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce menetapkan target untuk meningkatkan transaksi sebesar 20% di kuartal berikutnya. Untuk mencapainya, manajer merencanakan kampanye promosi tanggal kemar seperti 11.11 dan merancang anggaran iklan digital di media sosial. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Proses mengatur, mengelompokkan, dan mengalokasikan sumber daya manusia atau karyawan, serta sumber daya lainnya ke dalam struktur yang jelas. Di sini terjadi pembagian tugas atau job desk, dan penentuan rantai komando agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Contohnya, manajer membentuk tim khusus untuk proyek kampanye promo tersebut. Tugas dibagi secara spesifik. Tim kreatif bertanggung jawab membuat aset visual atau video. Tim digital marketing mengurusnya jalan iklan. Dan tim customer service disiapkan untuk menangani lonjakan pertanyaan dari pembeli. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Tahap menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota tim untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini sangat bergantung pada kepemimpinan atau leadership dan komunikasi yang efektif agar karyawan bekerja dengan optimal secara sukarela. Contohnya, ketika masa kampanye dimulai, manajer memberikan arahan bisa berupa briefing pagi, memotivasi agar tetap semangat menjaga performa kerja, dan membantu menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan agar proyek berjalan lancar. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Proses menilai, mengevaluasi, dan mengoreksi hasil kerja nyata dengan standar target yang sudah ditetapkan sejak awal atau planning. Jika terjadi penyimpangan atau hasil tidak sesuai target, dilakukan tindakan koreksi agar tujuan tetap tercapai atau sebagai bahan evaluasi ke depan. Contohnya, setelah kampanye selesai, manajer memeriksa data penjualan. Ternyata kenaikan transaksi hanya mencapai 12% di bawah target awal yang sebesar 20%. Manajer mengevaluasi hambatan yang terjadi, misalnya karena kendala teknis pada aplikasi saat promo berlangsung, lalu menyusun perbaikan untuk promo bulan berikutnya. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Organisasi perusahaan ada 3, yaitu visi dan misi perusahaan. Visi dan misi adalah fondasi utama sebuah perusahaan. Keduanya menentukan arah, strategis, dan budaya kerja organisasi. Visi menjawab pertanyaan ingin menjadi apa perusahaan di masa depan. Ini adalah cita-cita jangka panjang, idealis, dan menjadi kompas arah perusahaan. Contoh visi, menjadi penyedia solusi digital nomor 1 di Asia Tenggara yang menghubungkan UMKM dengan pasar global pada tahun 2030. Misi,
Menjawab pertanyaan apa yang kita lakukan sekarang untuk mencapai visi tersebut. Misi lebih bersifat operasional, fokus pada tindakan, target pasar, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Contoh misi: 1. Menyediakan platform e-commerce yang mudah digunakan oleh pelaku usaha kecil. 2. Memberikan pelatihan digital marketing gratis bagi mitra UMKM. 3. Mengembangkan infrastruktur teknologi yang aman dan cepat. Yang kedua, struktur organisasi fungsional adalah struktur yang paling tradisional dan banyak digunakan. Karyawan dikelompokkan berdasarkan keahlian atau fungsi spesifik mereka dalam perusahaan. Contoh pembagian: departemen pemasaran atau marketing, departemen keuangan, departemen sumber daya manusia atau ARD, dan departemen operasional. Adapun kelebihan: mendorong efisiensi yang tinggi karena karyawan bekerja dengan rekan yang memiliki keahlian serupa. Jalur karir bagi karyawan terlihat sangat jelas di dalam departemennya. Adapun kekurangannya: berpotensi menciptakan sekat antar departemen atau silo efek, di mana komunikasi antar fungsi menjadi lambat. Masing-masing departemen cenderung fokus pada target mereka sendiri, bukan target besar perusahaan. Yang ketiga, bentuk organisasi perusahaan. Meskipun sering dianggap sama dengan struktur organisasi, bentuk organisasi perusahaan atau bentuk badan usaha sebenarnya merujuk pada aspek hukum, kepemilikan, dan tanggung jawab finansial dari sebuah bisnis. Bentuk organisasi ini menentukan bagaimana perusahaan tersebut dipajaki, bagaimana modalnya didapatkan, serta sejauh mana tanggung jawab pemilik jika perusahaan menghadapi masalah hukum atau utang. Berikut adalah bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang paling umum di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau PU. Bentuk bisnis yang dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu orang saja. Bisnis ini tidak berbadan hukum. 2. Tanggung jawab. Tidak terbatas, artinya harta pribadi pemilik menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Adapun kelebihan: sangat mudah didirikan dan biaya operasionalnya rendah. Seluruh keuntungan jatuh ke tangan pemilik tunggal. Pengambilan keputusan sangat cepat tanpa perlu persetujuan pihak lain. Adapun kekurangan: modal biasanya terbatas pada kemampuan finansial pemilik. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin jika pemilik berhalangan tepat atau meninggal dunia.